Ternyata, diskriminasi orang kulit hitam sudah terjadi sejak lama loh, tepatnya berada di Afrika Selatan. Pada akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Afrika Selatan mengalami transisi dari apartheid menuju demokrasi. Apartheid memiliki sistem diskriminasi rasial sejak 1948. Mereka menindas warga kulit hitam secara politik, sosial, dan ekonomi. Dalam proses ini, terjadi konflik antara ANC atau African National Congress yang dipimpin oleh Nelson Mandela dan IFP atau Inkatha Freedom Party yang berbasis di etnis Zulu. Pemerintah apartheid diduga mendukung kekerasan antar kelompok kulit hitam untuk melemahkan perlawanan terhadap rezim mereka. Pemerintah kulit putih Afrika Selatan menerapkan apartheid untuk mempertahankan kontrol politik dan ekonomi, berlandaskan supremasi rasial dan ketakutan akan perubahan sosial. Mereka menggunakan hukum diskriminatif untuk mengeksploitasi tenaga kerja murah dan menjaga dominasi atas mayoritas kulit hitam. Setelah pembantaian di Sebokeng 1984, warga mulai melawan melalui demonstrasi, pemogokan, pembakaran simbol pemerintah, dan peningkatan aksi bersenjata oleh ANC. Peristiwa ini memperkuat solidaritas rakyat dan mempercepat perjuangan anti-apartheid meskipun represi berlanjut hingga 1994. Peristiwa di Sebokeng 1984 mempercepat runtuhnya apartheid dengan meningkatkan tekanan internasional, memperkuat perlawanan rakyat, dan memicu reformasi politik. Insiden ini juga berkontribusi pada budaya demokrasi, rekonsiliasi, dan perlindungan HAM dalam konstitusi Afrika Selatan pasca apartheid. Pada dini hari, sekelompok pria bersenjata yang diduga anggota IFP menyerang permukiman Sebokeng. Mereka menggunakan senjata api, parang, dan tombak untuk membunuh puluhan warga yang dianggap mendukung ANC. Bahkan rumah-rumah dibakar, beberapa korban mengalami penyiksaan, dan 30 orang tewas. Laporan menunjukkan bahwa pemerintah apartheid terlibat dengan membiarkan serangan terjadi sebagai bagian dari strategi pecah belah dan kuasai. ANC mengancam keras serangan ini dan menuduh pemerintah sebagai dalangnya. Insiden ini meningkatkan tekanan internasional agar Afrika Selatan segera mengakhiri apartheid. Kekerasan serupa terus terjadi hingga pemilu demokrasi pertama pada 1994 yang dimenangkan oleh Nelson Mandela. Meskipun apartheid berakhir, luka akibat konflik masih membekas dan rekonsiliasi menjadi tantangan besar dalam membangun demokrasi baru. Dampak jangka panjang: 1. Tekanan internasional terhadap apartheid meningkat. 2. Perlawanan domestik semakin kuat. 3. Reformasi politik dipercepat. 4. Budaya demokrasi dan rekonsiliasi terbentuk. Pelajaran utama yang dapat kita ambil dari peristiwa tersebut adalah bahwa perlawanan terhadap penindasan itu sangatlah penting. Selain itu, solidaritas global juga dapat menekan pelanggaran HAM. Keadilan dan rekonsiliasi pun mencegah konflik berulang. Serta, konstitusi harus melindungi HAM agar tragedi serupa tidak dapat terulang kembali.